Sahabat SB masih di Kiriki Keskus Stone Age Center gitu ya. Saya baru aja keluar dari satu rumah gitu ya yang ada gudangnya berisi kayu gitu ya. Kalau Anda perhatikan di belakang saya ini, sebenarnya konsep rooftop garden itu bukan sesuatu yang baru, tetapi sudah ada sejak dulu gitu ya. Bahkan orang Eskimo sudah lama menggunakannya dan beberapa rumah tradisional di Islandia itu juga ya modelnya begini gitu ya. Jadi ada tanahnya, kemudian mereka dia tanam di atasnya. Ada perhitungan yang cukup menarik gitu ya, karena kalau terlalu curam sudutnya, maka nanti tanahnya itu rontok kalau hujan gitu ya. Tetapi kalau itu terlalu datar gitu ya, nanti akibatnya air itu tidak meluncur gitu ya ke bawah, tetapi nanti malah meresap dan merusak atapnya. Jadi ada perhitungannya kira-kira begitu. Dan dari tempat ini gitu ya, saya ingin mengangkat satu topik yang di seri pendidikan Finlandia ke 18 kayaknya gitu ya, terkait dengan komunikasi antara orang tua dan sekolah. Dan kita semua mengerti bahwa komunikasi ini adalah satu yang cukup penting dan mesti diperhatikan. Pertanyaannya adalah apakah selama ini jika ada yang menggunakan WhatsApp group, WA group gitu ya, apakah ini cukup efektif dan sepertinya hanya untuk info yang umum saja gitu ya. Dan bagaimana Finlandia sistem pendidikannya itu mengelola komunikasi antara orang tua dengan sekolah, dan itu yang akan kita bicarakan pada hari ini ya. Ya, baru nyoba area panahan, mencoba dengan busur tradisional di zaman dulu. Jadi komunikasi antara sekolah atau guru dengan orang tua dulu menggunakan semacam buku diari anak begitu ya. Jadi di dalam buku ini ada informasi tentang apa pengumuman, PR, ulangannya kapan, dan hal-hal penting lainnya yang akan disampaikan oleh sekolah atau guru kepada orang tua. Karena mungkin anaknya akan kelewatan informasi itu, karena biasanya informasi yang cukup detail ini kelewatan kalau ditulis dalam bentuk surat atau apa begitu kadang hilang dan sebagainya dan tidak ada buktinya, maka kadang-kadang gitu ya ada sekolah menggunakan buku, dan buku ini nanti orang tua tanda tangan sebagai bukti bahwa sudah sampai informasinya, kira-kira begitu. Di zaman yang makin maju mungkin sudah menggunakan internet lewat email misalnya, tetapi kalau kita bicara tentang situasi koneksi internet di Indonesia yang belum merata secara infrastruktur, maka itu akan jadi kendala juga. Jadi mungkin pilihan menggunakan buku masih menjadi pilihan yang tepat untuk beberapa daerah. Tetapi sekali lagi ini menunjukkan bahwa perlu ada komunikasi yang intensif yang cukup baik antara sekolah dan orang tua, dan ini mendukung proses belajar anak. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Finlandia menggunakan satu program gitu ya yang namanya Wilma. Dan Wilma ini dipakai di seluruh sekolah di Finlandia dan saling terhubung gitu ya. Nanti akan saya jelaskan beberapa hal. Dan untuk anak-anak SD gitu ya, maka Wilma ini adalah komunikasi antara sekolah guru gitu ya dengan orang tuanya. Dan anak tidak punya akses di Wilma ketika mereka ada di SD. Jadi kira-kira demikian. Ketika masuk di level SMP, maka anak ini punya akses masuk ke Wilmanya mereka sendiri. Dan jadi ada sebenarnya 3 gitu ya. Ada platform buat guru gitu ya, user buat guru, user siswa, dan user orang tua. Jadi ketika informasi disampaikan gitu ya, disampaikan kepada orang tua, maka nanti semua dapat begitu. Kalau informasi disampaikan kepada anak gitu ya, nanti orang tuanya dapat kopinya. Jadi ada sebuah sistem yang diatur untuk mengelola informasi dan komunikasi antara sekolah, guru ya, dengan orang tua. Yang tadi saya sebut tadi namanya Bilma.
Ini adalah sauna tradisional begitu. Jadi di hampir di setiap rumah di Finlandia itu ada sauna, dan ini adalah sauna tradisional. Jadi cukup rendah tempatnya gitu ya. Kalau masuk mesti merangkak begitu. Saya mulai sekarang dari apa isinya Wilma gitu ya. Wilma itu yang pertama berisi jadwal sekolah. Jadi jadwal sekolah itu lengkap dengan mata pelajarannya apa gitu ya, di kelas apa ya, yang mengajar siapa dan jam berapa. Masuknya kembali jadwalnya itu sesuai dengan tanggal itu. Jadi kadang-kadang di luar jadwal normal gitu ya, siswa itu pulang lebih cepat karena guru ada rapat atau ada pelatihan atau ada tamu dan sebagainya. Maka yang biasanya pulang jam 3 misalnya nanti pulangnya jam 1. Jadi di jadwal akan kelihatan gitu ya, ada update-nya seperti itu. Kemudian karena jam masuk sekolah itu juga tidak sama setiap hari. Jadi kadang masuk jam 8, kadang jam 9, kadang jam 10, sehingga dengan melihat jam sekolah ini, orang tua itu bisa mengetahui hari ini anaknya itu sekolah belajar apa, masuknya jam berapa, pulang jam berapa, dan seterusnya. Yang kedua, Wima digunakan untuk mengirimkan informasi kepada orang tua juga kepada siswa. Jadi sekolah ini bisa mengirimkan informasi yang sama kepada seluruh orang tua, kepada semua siswa. Atau dapat dikirimkan kepada orang tua di kelas khusus atau siswa di kelas tertentu gitu ya. Jadi sekolah bisa memilih, atau digunakan pada orang tua tertentu dan pada siswa tertentu. Sehingga dengan platform yang cukup fleksibel ini, maka sekolah itu bisa dengan mudah mengirim informasi. Kemudian jika ada pertanyaan gitu ya, orang tua juga bisa membalas pesan ini, kemudian menanyakannya, dan yang tahu juga bisa menjawab gitu ya. Jadi komunikasinya bisa lebih baik lagi. Dan ini menjadi satu media yang cukup efektif gitu, sehingga semua disampaikan lewat Wilma. Ketika ada orang kata, oh saya tidak terima informasi, sudah cek juga belum, seperti itu. Ini menjadi bagian yang selalu diingatkan kepada orang tua untuk memeriksa Wilma setiap saat. Dan ketika ada informasi yang baru masuk gitu ya, ada pesan yang baru masuk, maka akan muncul gitu ya, muncul notifikasi di email mengatakan bahwa ini ada pesan baru, silakan dibuka dan seterusnya. Ini sebuah pengingat supaya tidak kelewatan informasi yang ada di Wilma tadi. Bagian yang lain di dalam Wilma adalah berhubungan dengan presensi. Jadi setiap mata pelajaran gitu ya, itu ada presensinya. Dan ketika siswanya tidak ada, tidak kelihatan gitu ya, maka guru akan mencatat bahwa di Wilma bahwa siswa ini tidak ada di dalam kelas gitu ya. Kemudian begitu dimasukkan ke dalam sistem, maka Wilma akan mengirimkan informasi kepada orang tua. Hei, anak Anda di mata pelajaran ini jam ini gitu ya, itu tidak kelihatan. Dan tulisannya itu kalau dalam bahasa Indonesia itu membolos, kira-kira begitu. Hal yang sama juga terjadi ketika siswa itu datang terlambat. Ada catatannya juga. Dan orang tua mesti menjelaskan kenapa seperti itu. Cuman kadang-kadang ketika presensi dikerjakan di awal gitu ya, tidak ada, terus dulu membolos dulu, kira-kira begitu. Kemudian nanti ketika ternyata ada, berarti ganti, terlambat. Jadi ada informasi yang disampaikan dari sekolah kepada orang tua jika anaknya itu tidak masuk di mata pelajaran tertentu. Ini menjadi sebuah catatan yang cukup menarik menurut saya, karena guru itu merekam dengan baik apa yang terjadi di dalam masa pembelajaran. Jadi ketika ada yang tidak masuk, tidak tahu kemana atau karena sakit, maka Wilma itu punya catatan yang dapat dipakai, gitu ya. Fitur kelima dari Wilma adalah memberikan kesempatan kepada, bukan kesempatan ya, memberikan orang tua itu
peluang, ya kesempatan juga gitu ya, untuk melihat gitu ya, anak saya ini kalau belajar gitu ya, kapan ujiannya gitu, jadwalnya, dan bahannya apa. Kemudian, jika sudah tahu kapan ujiannya, orang tua juga bisa memantau nilai anak, melalui Wilma. Selain, kapan ujian, kemudian nilai anaknya berapa, dipantau dari Wilma, orang tua juga bisa memantau apakah ada PR yang dikerjakan oleh anak, dan PR ini juga cukup jelas gitu ya. Apa saja yang perlu dikerjakan, halaman berapa, melalui dari buku paket gitu ya. Kalau ada, tugas proyek tertentu yang dikerjakan, biasanya di kelas 5, 6 itu mulai, atau di SMP, di SMA ada proyek tertentu, maka proyek ini ada deadline-nya. Kapan tenggat waktunya? Oh, tenggat waktunya tanggal sekian gitu. Maka orang tua bisa juga memantau gitu ya, memantau, tanggalnya, tenggat waktunya tanggal berapa. Dan ini juga bisa menolong siswa untuk bisa mengerjakan on time karena orang tua akan mengingatkan. Ya harapannya begitu gitu ya. Tapi saya melihat, ada kecenderungan ya di mana saja sama gitu ya. Diberi waktu 2 minggu, 1 bulan, mengerjakannya ya saat terakhir, itu aja yang jadi, kadang saya bisa begitu, bisa sama semua gitu ya. Fitur keenam Wilma berhubungan dengan, dengan formulir-formulir. Misalnya, ada perubahan biodata, maka tinggal orang tua itu masuk ke bagian form, kemudian mengupdate, mengubah biodata apa, misalnya ganti, pindah rumah misalnya, atau, kalau orang tua ganti nomor telepon, seperti itu. Kemudian juga, berhubungan dengan form-form yang berhubungan dengan izin. Misalnya, di Finlandia ini selalu ditanyakan, apakah, sekolah itu boleh menggunakan foto atau video anak yang sedang beraktivitas untuk promosi, untuk, presentasi, dalam poster, di dalam selebaran dan seterusnya. Dan ini, orang tua itu mengizinkan atau tidak, dan itu ada formnya. Lalu, sekarang sudah eranya smartphone sehingga, orang tua juga perlu memberikan izin, apakah anaknya itu diizinkan untuk menggunakan smartphone di dalam kelas gitu ya, ketika mata pelajaran tertentu. Misalnya ketika pelajaran sejarah gitu ya, kemudian, guru minta, "Sekarang coba cari, informasi tentang," misalnya, Alexander Agung misalnya. Dan ya, yang ada kan, smartphone. Nah, apakah anak itu diizinkan gitu ya menggunakan smartphone? Jika tidak diizinkan, maka sekolah akan meminjamkan anak ini, tablet yang dipakai untuk mencari informasi tersebut. Jadi bukan berarti kalau tidak diizinkan maka anaknya tidak bisa belajar, tetap bisa belajar karena akan dipinjamkan tablet. Kemungkinan besar anaknya mungkin tidak punya smartphone atau apa, dan ini menjadi satu hal yang, sekolah mesti mengetahui situasinya. Bagian berikutnya, bagian terakhir yang menjadi fitur menarik dari Wilma ini adalah, fitur untuk menyampaikan informasi kepada sekolah lain atau kepada guru lain ketika anak ini misalnya naik kelas atau pindah sekolah. Jadi ada satu fitur yang namanya support gitu ya. Di dalam bagian support ini, guru guru dari sekolah sebelumnya atau guru dari kelas sebelumnya itu bisa menyampaikan informasi kepada, guru di kelas berikutnya atau guru di sekolah yang lain terkait dengan situasi dari, siswa tertentu. Jadi misalnya apakah siswa ini memerlukan, dukungan apa, moral secara khusus, apakah, bagaimana, membimbing dengan, tepat gitu ya, kemudian kebutuhan khususnya apa. Kemudian, ini berhubungan dengan apa yang pernah saya sampaikan dalam seri-seri episode sebelumnya ketika, siswa itu ditransfer misalnya dari kelas 1, kelas 2 gitu ya, pindah ke kelas 3, kelas 4 gitu. Nah, informasinya ini itu dimasukkan ke Wima sehingga, guru di kelas 3 gitu ya ketika, sebelum tahun ajaran maka bisa melihat catatan di Wima itu terkait dengan siapa saja gitu yang ada di kelasnya dan bisa membaca dengan detail informasi dan, hal-hal penting seputar, setiap siswa yang ada di sana. Lalu, eee informasi-informasi ini dapat digunakan oleh guru ini untuk nanti ketika mengajar.
idenya adalah supaya setiap guru tidak lagi mulai dari nol. Jadi kalau ada guru di kelas 3 SD misalnya menemukan bahwa ternyata anak ini itu perlu perlu didampingi secara khusus ketika misalnya belajar tentang sejarah gitu ya. Berarti temuan ini akan dimanfaatkan oleh guru di kelas berikutnya nanti ketika mengajar. Tidak perlu lagi nanti mencari tahu ini kenapa ya kok belajar ini kok susah. Tidak perlu. Kenapa? Karena sudah ditemukan dulu fakta oleh guru sebelumnya. Saya kira ini sebuah sistem yang cukup menarik yang kita mungkin bisa adopsi juga. Oleh karena Wilma ini berbasis data, maka dukungan internet menjadi sesuatu yang cukup mutlak gitu ya. Semua sekarang hampir semuanya terhubung dengan internet sehingga orang bisa melakukan komunikasi dengan lebih cepat, mungkin juga dengan lebih efisien. Ini juga menolong sekali dan Wilma memanfaatkan kondisi ini karena Wilma itu punya aplikasi dalam bentuk desktop juga aplikasi dalam bentuk apps. Jadi smartphone sudah bukan barang mewah lagi dan kualifikasinya juga tidak tinggi-tinggi amat gitu ya sehingga smartphone lama pun masih bisa digunakan dan sekali lagi juga perlu tadi dukungan internet. Saya melihat bahwa salah satu kelebihan yang ada di Finlandia terkait dengan internet ini adalah jumlah penggunanya tidak banyak. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, jomplang begitu ya. Pengguna internet di Finlandia maksimal gitu ya 5 juta. Itu baru orangnya gitu ya. Kalau dengan alat-alat ya mungkin tembuslah 10 sampai 15 juta. Tetapi kalau kita bicara dengan situasi Indonesia agak berbeda. Nah, yang kedua, dengan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak gitu ya, menangani data dalam jumlahnya sedikit itu pasti jauh lebih mudah dibandingkan dengan menangani data dalam jumlah cukup besar. Kemudian kemampuan servernya juga tidak harus tinggi-tinggi amat begitu. Dan saya yakin sih sebenarnya ada solusi-solusi yang kita bisa gunakan untuk hal ini. Tapi sekali lagi saya mau bandingkan bahwa keuntungan negara ini adalah karena jumlah penduduknya tidak banyak gitu ya. Jadi dari sisi akses internet, dari sisi kapasitas data, dari sisi jumlah data dan siswanya itu masih lebih mudah ditangani daripada dengan situasi kita di Indonesia. Saya menyadari bahwa tidak ada di sini ya. Ya, saya menyadari bahwa kebutuhan seperti platform seperti Wilma ini di Indonesia memang belum menjadi satu prioritas gitu ya, karena kita masih punya banyak PR-PR yang harus diselesaikan dan sampai kadang saya juga bingung gitu ya, kalau masih menyelesaikan PR-nya dari mana dulu gitu. Tetapi saya yakin dengan kemampuan yang kita punya hingga hari ini, dengan kemauan yang kita punya juga, saya yakin bahwa kita bisa menyelesaikan PR-PR yang cukup banyak itu. Jadi kenapa saya tetap berbagi video ini gitu? Karena saya yakin bahwa ketika kita sudah menyelesaikan sebagian besar PR penting di pendidikan di Indonesia, maka kita bisa melangkah lebih jauh lagi seperti itu. Dan saya punya harapan yang cukup besar terhadap pendidikan di negara kita ini bisa makin maju. Jadi saya kira itu yang bisa saya berikan pada hari ini terkait dengan Wilma yang menjadi platform komunikasi plus gitu ya antara sekolah, guru dengan orang tua dan juga dengan siswa. Dan saya undur diri, saya pamit dulu dari Kiriki Keskus Stone Age Center yang menjadi pusat studi arkeologi, salah satu pusat studi arkeologi di Finlandia. Saya menyampaikan materi ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan kita jumpa lagi di materi yang berikutnya.